Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program acara ini, di acara kali ini Live Interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullahu taala. Kemudian salat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, diantaranya Radio Hang FM Batam, Radio Mas FM Sragen, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Tua FM Riau. Dan jazakumullah khairan kami ucapkan pada mereka radio yang telah beri acara ini. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja berada bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala, merupakan salah seorang dewan pengajar di Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Sip, alhamdulillah bikhair Ustadz. Sebentar lagi masuki semester baru Ustadz ya. Insyaallah. Masih online Ustadz? Masih online. Masih online. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma amin. Biasa jazakumullah khairan atas waktu. Sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri Anda sendiri, juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kepada ayat di surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguh engkau benar-benar bekerja keras, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga untuk sampai kepada Rabbmu. Kemudian setelah itu engkau benar-benar akan menemuinya. Di dalam ayat lain di surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dari dua ayat ini kita bisa memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari keadaan yang berat. Tidak akan lepas dari susah payah. Baik yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan keburukan. Dua-duanya akan merasakan berat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dua-duanya akan merasa letih. Dua-duanya harus bersusah payah untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Sehingga pilihan yang harusnya kita pilih adalah memilih jalan kebaikan.
Dan kita harusnya benar-benar menjauhi jalan keburukan. Karena apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah kenikmatan. Dan yang ingin kita hindari adalah kesusahan. Dan dua-duanya akan bisa kita dapatkan dengan jalan kebaikan. Begitu pula dua hal tersebut ada dalam jalan keburukan. Orang yang memilih jalan keburukan, dia memang bisa bersenang, tapi kesenangannya tidak hakiki, kesenangan yang semu. Ditambah lagi, ada juga kesusahan-kesusahan yang akan mereka dapatkan. Coba lihat di jalan kebaikan, sama. Orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan tersebut kebahagiaan yang hakiki. Memang ada juga kesusahan yang juga ada di jalan keburukan. Sehingga sangat tidak logis apabila seseorang masih memilih jalan keburukan. Coba lihat orang-orang yang mendakwahkan kebatilan. Bukankah mereka juga bersusah payah? Jawabannya iya. Lalu mengapa kita yang mendakwahkan kebaikan tidak ingin bersusah payah? Ingin bebas dari keberatan atau kesusah payahan? Tidak mungkin. Sudah menjadi fitrah kehidupan dunia atau standar kehidupan dunia bahwa tidak mungkin kita bisa lepas dari kesusah payahan. Kita tidak mungkin lepas dari keberatan. Kita tidak mungkin lepas dari masalah. Kalau keadaannya demikian, maka bersemangatlah untuk melakukan kebaikan. Bersemangatlah untuk melakukan kebaikan. Jangan berpikir bahwa yang susah itu hanya orang-orang baik saja. Kalau saya menjadi baik, nanti saya keadaannya susah. Jangan berpikir demikian, karena ini waswas syaitan. Orang yang melakukan keburukan juga susah. Ada susahnya. Bahkan kenikmatan yang mereka inginkan dan mereka dapatkan itu kenikmatan semu. Berbeda dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Kenikmatan yang hakiki benar-benar dari dalam hati. Makanya semangatlah untuk menjadi orang-orang yang baik. Bersemangatlah untuk melakukan kebaikan. Jangan kita hiraukan perkataan orang-orang yang mengatakan yang buruk saja susah untuk didapatkan. Apalagi yang baik. Ada lagi yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi mendapatkan yang halal. Tidak demikian. Sebagaimana yang haram itu susah, yang halal juga susah. Karena memang kesusah payahan ini menjadi standar dalam kehidupan manusia. Dan orang yang melakukan usaha yang haram tidak menjadikan rezeki dia menjadi bertambah. Jatah rezeki dia tetap tidak mungkin berubah. Begitu pula sebaliknya. Bukan berarti orang yang hanya memilih jalan yang halal dalam mencari rezeki, kemudian rezekinya menjadi berkurang. Tidak demikian. Rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya. Lihatlah di lapangan, ada orang-orang baik yang kaya, yang cukup. Ada juga orang-orang yang buruk, yang kekurangan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan harta benda sebagai standar kecintaan dia kepada hambanya. Ada orang yang buruk dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baik dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian. Ada orang baik yang dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang buruk yang dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika
yang haram itu susah, berarti yang halal lebih susah. Tidak. Bisa jadi yang haram susah, yang halal lebih mudah, bisa jadi. Dari sini ya, kita harus memilih kebaikan. Ya. Tidak ada pilihan yang lebih logis daripada pilihan jalan kebaikan. Pilihlah jalan kebaikan. Kalau ada yang susah, maka yang buruk juga ada yang susah. Pilihlah jalan kebaikan. Kalau misalnya dengan jalan kebaikan kelihatan rizki itu menurun, maka yang susah juga ada yang miskin. Jangan takut ya, jangan takut. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau engkau jadi orang baik, maka akan susah mencari rizki, mencari harta. Syaitan memberikan was-was seperti itu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan tindakan kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kalian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kalian melakukan yang baik. Wa fadla, dan Allah menjanjikan karunia. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada kalian. Ya. Maka tidak ada pilihan yang logis bagi kita dalam kehidupan di dunia ini kecuali pilihan kebaikan. Jadilah orang-orang yang baik dan jadilah orang-orang yang bersemangat dalam melakukan kebaikan. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kembali kami mengajak Anda para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi, bisa menghubungi nomor 0331544687. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk di meja Daksar TV. Soal pertama Ustaz dari Bapak Helmi Zulnazar di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Apa hukum bersumpah dengan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh para pejabat yang baru dilantik? Baik. Mengambil sumpah seperti ini ya, dengan cara seperti ini merupakan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula generasi salaf ya, dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan contoh yang demikian. Sehingga sebagian ulama mengatakannya sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau biasa disebut sebagai bid'ah ya. Namun ada ulama lain yang mengatakannya ya boleh-boleh saja, karena ini bisa memberikan efek jera kepada orang yang disumpah dengan Al-Quran. Ya. Karena dengan berubahnya zaman, maka cara kita membuat jera kepada manusia harus berubah. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Namun, Anda melihat wallahu ta'ala alam yang mengatakan tidak boleh lebih kuat, karena tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada contohnya dari para sahabat beliau ya. Dan sudah cukup ya dengan misalnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Islam sudah memberikan pilihan seperti itu ya. Maka cukuplah dengan pilihan yang diberikan oleh syariat Islam ya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan membuat cara sendiri. Jangan membuat bid'ah. Maksudnya jangan membuat cara-cara sendiri di dalam beragama Islam. Faqad kufitum, kalian sudah dijadikan cukup dengan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam sudah lengkap ya. Kalian tinggal menjalankannya. Kalian tinggal menerapkannya. Karena
semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz, dan terima kasih. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, seperti yang sudah ada penelpon yang telah terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Hamba Allah Jakarta. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Saya mau tanya, apa benar zikir setelah sholat maghrib kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali? Saya pernah lihat di TV Islam itu dianjurkan, apa benar Ustadz? Terus saya mau tanya lagi, kalau kita ahwat kan sebelum sholat subuh ada sholat, apakah sama sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sholat apa? Sholat hajat. Fajar. Ya, sholat fajar. Sholat sunnah fajar. Baik. Apakah sama sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh dan dilakukan setelah iqomah, boleh Ustadz? Baik, cukup Ibu. Ya, itu aja. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang pertama, apakah zikir termasuk zikir setelah maghrib adalah membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali? Jawabannya, sebenarnya zikir tersebut adalah zikir petang atau zikir sore, ya. Dan zikir sore ini bisa dilakukan ketika waktu sore. Waktu sore bisa dimulai dari waktu sholat asar sampai sholat isya. Ada yang mengatakan dimulai dari siang juga bisa, walaupun belum asar. Karena kata-kata masa itu mencakup waktu sebelum asar juga. Tapi karena untuk kepraktisan, maka bisa digabungkan dengan zikir ba'da sholat maghrib. Karena di dalam zikir ba'da sholat maghrib itu ada zikir untuk membaca surat Al-Ikhlas sekali, surat Al-Falaq sekali, dan surat An-Nas sekali. Iya, dan ini zikir setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, disyariatkan untuk membaca 3 surat ini sekali-sekali. Bagi orang yang ingin menggabungkan zikir ba'da sholat maghrib dengan zikir sore yang berupa bacaan-bacaan surat ini, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dia membaca dengan bacaan tersebut sebanyak 3 kali saja, sehingga dia zikir sore sekalian zikir ba'da sholat maghrib. Ya, ini bagi orang yang menginginkan demikian. Kalau ditanya apakah itu zikir ba'da sholat maghrib, jawabannya tidak. Sebenarnya zikir sore, tapi diletakkan setelah sholat maghrib. Tidak ada masalah, karena setelah sholat maghrib itu termasuk di antara waktu sore. Ya, kalau ingin menggabungkan berarti dibaca 3 kali, dan itu sudah mewakili zikir setelah sholat maghrib. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang fajar, berkaitan dengan sholat fajar dan sholat sunnah atau sholat qobliyah subuh. Ya, sholat sunnah fajar dengan sholat qobliyah subuh itu sama. Ya, 2 hal atau 2 nama untuk satu hakikat atau untuk hakikat yang sama, yaitu sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini kapan dilakukan? Dilakukannya mulai masuknya waktu subuh. Ya, mulai masuknya waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh baru boleh melakukan sholat sunnah 2 rakaat itu. Ya, taib. Apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan sholat sunnah
fajar ini padahal di masjid sudah dikumandangkan iqamah, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh selama dia belum sholat subuh. Selama dia belum sholat subuh, maka itu masih waktu untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena yang dimaksud dengan sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Jadi selama dia belum sholat subuh, masih ada kesempatan untuk sholat sunnah sebelum subuhnya. Kecuali kalau misalnya waktunya sudah mepet. Kalau dia sholat 2 rakaat dulu sebelum sholat wajib subuhnya, maka waktunya sholat subuh habis, ya maka di situ dia tidak boleh lagi. Dia harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian hamba Allah Ibu di Jakarta, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah terhubung penelpon baru, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan David di Balikpapan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Ustaz mau bertanya, kan kalau misalnya yang berkaitan dengan tobat nasuha, itu kan ada yang syarat sahnya tentang menyesal akan dosa, meninggalkan dosa, dan berkemauan keras tidak mengulangi dosa. Nah, yang mau ditanyakan adalah bagaimana tata caranya tobat nasuha itu, Ustaz? Baik. Cukup Bapak. Yang belum, Ustaz. Kan kalau yang mengenai syariat itu kan dari Nabi, nggak salah itu kan ada kalau nggak ada di Al-Quran kan ada itu. Kalau boleh tahu di surat apa Pak Saudara, ayat berapa gitu? Yang apa itu? Tentang lafaz doanya dari Nabi di Al-Quran. Ayat surat berapa, ayat berapa gitu Pak Ustaz? Doa untuk taubat. Iya Pak Ustaz. Iya. Betul. Baik, itu saja Bapak. Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak David di Balikpapan. Iya. Pertanyaannya tentang bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tertentu yang kita lakukan. Setelah kita tahu ada 3 syarat untuk bertaubat, dan 3 syarat ini berkaitan dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyesalan, menyesali apa yang dilakukan, kemudian meninggalkan dosa tersebut, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini syaratnya, ya. Kemudian bagaimana cara bertaubat? Bisa dengan lisan, dengan mengatakan astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini termasuk taubat. Aku meminta ampunan kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Bisa juga dengan redaksi dari kita sendiri. Dengan bahasa Indonesia, ya Allah, aku benar-benar bertaubat dari misalnya dosa perzinaan, atau dosa menzalimi orang lain. Aku benar-benar bertaubat kepadamu ya Allah dari dosa bermain musik misalnya. Aku benar-benar bertaubat kepadamu ya Allah dari dosa misalnya merokok, atau dari dosa meminum minuman keras. Ya. Dengan redaksi dari kita tidak ada masalah. Yang penting menunjukkan makna taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dasar ya. Bisa juga dengan sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Kemudian berikrar bahwa dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, ini kita bisa memilih cara mana yang kita inginkan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Berkaitan dengan doa dalam Al-Quran sini nggak ada, Ustaz? Yang saya tahu, doa untuk
bertaubat di dalam Al-Quran tidak tahu saya. Ya, yang ada permintaan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya. Yang saya tahu perintah untuk bertaubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Yang ada dalam Al-Qur'an ya adalah tentang perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa-doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun doa khusus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Anda tidak tahu, Allah taala. Syukran wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak David yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya masih ada penelpon yang telah terhubung, saat kita coba sapa kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak siapa di mana? Rosan Jani di Jawa Timur. Mohon maaf Bapak, volume televisi dikecilkan terlebih dulu Bapak. Ini di luar kayaknya, Pak. Iya. Ini saya mau bertanya. Nah, kan ketika saya ruku sholat duhur tadi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, saya di situ saya berdiri sedikit Ustadz, namun saya kembali lagi Ustadz, kembali ruku karena di situ saya merasa lafal bacaan saya subhana rabbiyal azim itu tidak sempurna Ustadz. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, ketika saya sudah ruku, saya berdiri, saya tidak bisa mengatakan sedikit atau banyak, tapi saya ingat Ustadz, saya tidak berdiri sempurna Ustadz. Artinya setelah saya baca, saya naik dikit, saya was-was, saya turun lagi Ustadz, saya baca subhana rabbiyal azim. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah sholat saya sah Ustadz? Menurut saya sah karena kaidah yang saya pakai, kalau orang lupa tahiyat awal boleh untuk duduk selama tidak sempurna. Apakah kaidah itu betul Ustaz? Dan apakah saya tidak boleh, apakah saya tidak usah mengulang sholat saya lagi Ustaz? Hasbuk. Terima kasih. Bisa dipanggil Ustaz? Terima kasih Bapak Rosan Jani di Jawa Timur. Iya. Wallahu ta'ala alam, ana melihat sholatnya sah, ya. Namun saya ingin memberikan nasihat kepada Bapak yang bertanya bahwa was-was seperti itu kalau diteruskan maka akan membahayakan diri sendiri. Ya, was-was seperti itu kalau kita turuti terus-menerus maka ini akan membahayakan diri karena ini termasuk di antara gangguan setan. Ya, ini termasuk di antara gangguan setan. Setan itu pintar dia. Ya, kalau melihat ada orang yang terlalu hati-hati dalam kehidupannya dan dia terlihat semangat untuk beribadah, maka dia akan mengganggu orang tersebut dengan was-was. Tujuannya apa? Agar orang tersebut merasa kesulitan dalam menjalankan syariat. Ya. Agar orang tersebut merasa kesulitan dalam menjalankan syariat. Kalau dia sudah merasa kesulitan dalam menjalankan syariat, akhirnya dia malas-malasan. Ya, coba seperti ini ya. Kalau misalnya seperti itu dituruti, nanti syaitan akan mengganggu lagi ketika sujud. Bacaanmu tidak sempurna loh. Nanti sujudmu tidak sah. Akhirnya mau mengangkat kepalanya, dia kembali lagi. Nanti sudah disempurnakan, dikasih bisikan lagi. Tadi belum sempurna, ada huruf yang belum sempurna engkau ucapkan. Nanti dia seperti itu terus. Maka tutup pintu itu. Ya, tutup pintu itu. Kalau misalnya ada gangguan seperti itu, maka abaikan. Abaikan, pada asalnya bacaan saya itu sudah benar. Pada asalnya bacaan saya sudah sempurna. Ya. Kalau tidak ditutup seperti ini, maka lama-kelamaan syaitan tersebut akan mengganggu ya dengan gangguan yang lebih dahsyat lagi dan nantinya akan membahayakan diri sendiri. Ya, maka tutup dari awal, katakan bahwa apa yang saya baca adalah bacaan yang benar dan insya Allah kita husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianggap sah. Ya. Demikian nasihat dari
ana ya wallahu taala alam. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz Barakallahu atas fikum. jam penjelasannya. Demikian Bapak Rosan Jani di Jawa Timur bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya masih ada penelpon yang menunggu saat kita Baik. coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Limron di Lampung Barat. Ya, silakan Bapak. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Ya, soal sembahyang hajat itu ada berapa rakaat? Taib. Ya, itu saja Bapak. Terus, ya itu aja yang saya mau tanyakan Pak. Taib. Terima kasih Pak Imran di Lampung. Silakan Ustaz. Taib, dalam syariat ya, kalau kita kembali kepada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan menemukan syariat sembahyang hajat atau sholat hajat. Kata-kata sembahyang menurut ana lebih baik dihindari ya, karena itu dari kata-kata yang berasal dari keyakinan di luar Islam. Sembahyang. Jadi hiyang yang dimaksud di situ bukan Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya kita pakai cara kata salat ya yang datang dari syariat Islam. Taib. Intinya salat hajat yang banyak dijelaskan oleh sebagian kaum muslimin ya dengan cara-cara tertentu, sebenarnya itu tidak ada tuntunannya. Sebenarnya tidak ada tuntunannya. Memang ada penjelasan bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran beliau sholat. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran beliau mendirikan sholat. Tapi ini tidak seperti penjelasan sholat hajat yang dijelaskan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tidak seperti yang dijelaskan itu. Di hadisnya hanya mengatakan bahwa apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan suatu masalah yang besar, ya, dan beliau merasa khawatir, tidak tenang, ya, beliau sholat, dan dengan sholat hati beliau bisa tenang. Karena memang beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan kebahagiaanku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salatku. Ya, kebahagiaan hatiku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salatku. Sehingga dengan salat beliau menjadi tenang, ya. Beliau menjadi tenang. Maka ya tidak ada tuntunan khusus untuk salat hajat. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ya silahkan salat biasa, salat sunnah. Salat sunnah, kemudian ketika sujud kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Ya, dan dengan demikian kemungkinan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin besar, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas Barakallahu jawaban fikum. penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kita mengajak pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi, bisa menghubungi nomor 0331 544687 0331 544687. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung, Ustaz. Kita Baik, coba barakallahu angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Abin di Bandung. Silakan Bapak. Ustaz, mau tanya nih. Silakan. Hari Jumat, insya Allah Ana mau safar. Ya. Nah, cuman bingung nanti sholat asar. Nah, pas di asarnya itu pas di mobil bus. Nah, di bus itu biasanya dia nggak berhentinya maghrib gitu. Sedangkan sholat Jumat itu kan tidak bisa dikosor Jumat 2 terus langsung asar 2. Bapaknya kapan mau safarnya?
Jumat. Enggak, jam berapa? Jam setelah sholat Jumat. Jadi saya sholat Jumat dulu. Taib, tidak bisa safar sebelum sholat Jumat? Bisa. Baik. Kalau bisa, Asalnya gimana Ustaz? taib. Baik. Silakan Cukup, nanti Bapak, tak ya. jelaskan. Setelah ini akan dalam dijelaskan jawaban. Ustaz. Terima Itu kasih saja. Pak Abim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang yang safar di hari Jumat, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Orang yang sudah memulai safar di hari Jumat, maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Sehingga kalau misalnya dia ingin menjamak dengan sholat asar, ya, maka silahkan dia keluar dari rumahnya sebelum sholat Jumat. Dia berangkat dari rumahnya sebelum sholat Jumat. Nanti misalnya dia naik bis, di terminal dia bisa sholat. Sholat duhur 2 rakaat, ya secara qashar. Sholat asar 2 rakaat, ya bersamaan dengan sholat duhurnya. Ya secara diqashar juga 2 rakaat. Sholat duhur dan sholat asar. Kemudian setelah itu dia melakukan safarnya. Solusi seperti ini yang paling baik karena bisa keluar dari khilaf para ulama. Tapi kalau misalnya kepepet, entah keadaannya bagaimana, dia kepepet. Misalnya kepepet, ada orang sholat Jumat. Sudah sholat Jumat selesai, kemudian dia baru ingat. Dia baru ingat bahwa hari itu dia harus safar. Dan waktunya sudah mepet sekali. Dan dia harus naik bis. Padahal dia sudah sholat Jumat. Kalau sudah kepepet seperti ini, maka silahkan dia menjamaknya dengan menjamak asarnya dengan sholat Jumat itu. Setelah sholat Jumat dia sholat asar 2 rakaat. Tidak ada masalah menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan pendapat ini juga dipilih oleh madhab Syafi'i, dipilih juga oleh madhab Zahiri. Pendapat ini juga pendapatnya Malikiyah dan pendapatnya Hanafiyah. Jumhur ulama membolehkan, ya. Yang tidak membolehkan mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Ana melihat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkannya. Karena yang digeser itu waktu sholat asarnya. Yang digeser ketika kita menjamak di waktu sholat Jum'ah itu waktu asarnya. Dan waktu sholat asar di hari Jumat dengan di hari lain itu sama. Kita di hari Sabtu boleh menggeser waktu sholat asar ke waktu sholat duhur ketika dibutuhkan. Di hari Ahad juga demikian. Di hari Senin juga demikian. Di hari Jumat juga demikian. Karena tidak ada perbedaan antara asar di hari Jumat dengan asar di hari lain. Ya, kalau kita jamak takdim di sholat Jumat itu, yang berubah itu sholat asarnya, waktunya. Ya, bukan sholat Jum'ahnya. Sehingga sama antara sholat Jum'ah dengan antara hari Jum'ah dengan hari lain dari sisi waktu asarnya. Sehingga ketika di hari lain bisa diajukan, maka harusnya di hari Jumat bisa diajukan. Ya. Namun kalau bisa menghindari perbedaan pendapat ini, maka itu lebih baik. Bagaimana menghindari perbedaan pendapat ini? Kita bisa ajukan waktu safar kita sebelum sholat Jum'ah. Kita keluar rumah, ya, sampai di terminal misalnya, baru kita sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, atau kita akhirkan waktunya. Kita jamak takhir. Kalau bisa jamak takhir. Kita tidak sholat Jum'ah, kita langsung safar. Nanti di waktu asarnya, misalnya jam 5 atau jam setengah 5, kita sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Dengan begitu keluar dari khilafnya
para ulama, dan itu lebih baik sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab, ya. Keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan. Allah taala a'lam. Syukran wa jazakallah khairan atas Barakallahu fikum. penjelasannya. Demikian Pak Abim di Bandung yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya masih ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Pak Hajar di Sumeneb, Madura ini. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hajar. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Iya. Jarak berapa meter sholat Jumat ini Pak Ustaz? Yang bisa dibina, satu dusun bisa dibina sholat Jumat 2. Baik. Jarak berapa meter? Baik, itu saja Bapak. Iya, ya sholat Jumat yang bisa, satu dusun yang bisa dibina sholat Jumat 2. Bisa dipahami Ustaz. Terima kasih Pak Hajar di Sumeneb, Jawa Timur. Silakan Ustaz. Taib. Tidak ada batasan khusus ya dalam masalah ini. Tidak ada batasan khusus harus berapa meter, harus berapa kilo. Tapi yang jelas dalam mendirikan masjid, kita harus memperhatikan kerukunan dalam sebuah masyarakat. Kalau misalnya masjidnya terlalu berdekatan, dan itu akan menjadikan masyarakat terpecah belah, maka hindari membangun masjid yang seperti itu. Itu termasuk di antara itu masuk dalam kategori masjid dirar. Masjid dirar itu masjid yang bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Kalau kita lihat terlalu dekat dan akan berpotensi memecah belah masyarakat, maka jangan dirikan masjid dengan jarak seperti itu. Tapi kalau masyarakat menganggapnya sudah lumayan jauh, apalagi masjid yang satunya sudah tidak cukup untuk menampung jamaah sholat Jumat, maka yang seperti itu dibolehkan walaupun masih dalam satu desa. Ya. Yang penting masjid tersebut tidak menjadikan perpecahan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan memang sangat dibutuhkan adanya masjid itu karena misalnya terlalu jauh untuk ke sana bagi masyarakat pinggiran, kemudian di masjid tersebut juga sudah tidak menampung jamaah salat Jumat. Ya, wallahu taala a'lam. Terima kasih wajazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Pak Hajar di Sumeneb, semoga bisa dipahami. Baik, masih ada penelpon yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Yanto di Palembang. Ya, silakan Bapak. Ya, ini Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini tempat kami itu hari kemarin dari Jumat itu dianjurkan oleh pemerintah untuk istighosah bersama. Saya ini belum tahu apakah istighosah itu, yang dimaksud istighosah itu apa, dan apa yang dibaca, apa yang itu. Sementara di sini ada pemimpin pesantren yang memimpin. Ya. Nah, jadi doa-doanya apa itu saya belum tahu, minta tolong penjelasan dari Pak Ustadz. Itu saja, terima kasih. Tujuannya apa istighosah ya? Mohon perlindungan, tidak tahu juga Pak. Ini mungkin apa corona itu, apa mana juga. Terima kasih Pak Yanto di Palembang. Silakan Ustaz. Ya. Makna dari istighatsah itu talabul ghauth. Ya, talabul ghauth. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bencana yang telah menimpa. Ya, jadi ada bencana, kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana tersebut dengan istighatsah. Ya, itu talabul ghauth ya. Jadi ini sebenarnya doa ya, doa biasa.
tapi objeknya adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang menimpa misalnya kaum muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana atau musibah itu. Sebenarnya berdoa biasa ya, berdoa biasa. Tidak ada cara-cara khusus. Ya seperti isti'anah. Isti'anah itu apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya isti'anah ini juga doa. Ya. Jadi isti'anah, istighatsah, ya, istikharah. Itu istikharah talabul khiyarah. Meminta pilihan agar Allah memilihkan dari pilihan-pilihan yang ada. Ini sebenarnya doa. Kalau istikharah ada cara khususnya karena memang ada dalil khususnya. Istisqa ini juga sebenarnya doa. Talabus suqya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ada cara khususnya karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Adapun istighatsah, isti'anah, ya, ini tidak ada cara khususnya karena tidak ada dalil yang menjelaskan cara khusus itu. Sehingga hukumnya dikembalikan kepada doa biasa. Kalau ada orang yang membuat cara-cara sendiri, maka menjadi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Misalnya membaca surat Yasin lah, atau membaca tahlil dengan bilangan tertentu, kemudian membaca sholawat dengan bilangan tertentu, membaca al-kalimah at-tayyibah dengan bilangan tertentu, kemudian berdoa bersama-sama, kemudian setelah itu dalam doanya menghadiahkan bacaan-bacaan tersebut kepada ahli kubur, dan seterusnya. Ya, cara-cara yang banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Istighatsah yang dengan cara seperti ini tidak dituntunkan di dalam Islam. Dan kalau kita melakukannya, maka kita telah menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita menjadi orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Dan kalau kita melakukannya juga, ya kita akan rugi dari sisi waktu, dari sisi tenaga, ya. Karena yang seperti itu menjadi tidak berpahala, menjadi sia-sia. Dan kalau misalnya ada pemimpin yang memerintahkan hal tersebut, maka kita tidak boleh mentaatinya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun dia, apabila dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya ada penelpon yang menunggu saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Erwin di Polewali. Ya, silakan Ibu. Sulawesi Barat. Ya, silakan Ibu. Ya. Ini mau bertanya masalah hakikah, Ustaz. Masalah? Masalah hakikah. Akikah, ya, taib. Hakikahnya. Ini kalau misalnya, kalau masa akikah anak itu kan 7-14 hari ya, Ustaz. Taib, terus? Iya. Ya. Nah, yang mau Anda tanyakan, apakah lewat dari masa itu apakah masih boleh dikatakan akikah? Taib. Taib. Ya, mungkin itu pertanyaannya, Ustaz. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jawabannya, apakah dibolehkan akikah setelah waktu yang ditentukan oleh syariat? Kalau dibolehkannya, para ulama membolehkan. Para ulama membolehkannya. Namun
selama kita masih bisa menjalankan akikah tersebut di hari yang ditentukan oleh syariat, maka itulah yang harusnya menjadi pilihan kita. Selama kita masih bisa melakukan akikah di hari yang telah ditentukan oleh syariat, maka harusnya itulah yang menjadi pilihan kita. Dan yang dimaksud dengan akikah adalah menyembelih hewannya, bukan acaranya. Ya, yang dimaksud dengan akikah itu menyembelih hewannya. Kalau misalnya seseorang ingin mengadakan acara itu di hari tertentu karena ketika itulah orang-orang libur, tapi tidak pas dengan hari ketujuh, maka silahkan di hari ketujuhnya menyembelih. Ya, silahkan menyembelihnya di hari ketujuhnya. Kemudian acaranya di hari lain tidak ada masalah dengan daging yang disembelih ketika hari ketujuh itu. Ini solusi yang dengannya kita bisa tetap menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW ya secara sempurna, ya. Karena yang dimaksud dengan akikah itu amalan menyembelih hewan tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas datangnya nikmat anak. Ya, sembelih di hari ketujuh. Adapun acara pembagiannya kapan, itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya, wallahu taala a'lam. Terima kasih wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya masih ada penelpon yang terhubung, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung Barat. Silakan Ibu. Ini mau nanya Ustadz, dalil tentang ketika kita bersih dari haid, selesainya tuh misalnya jam 4:30 sore. Apakah kita harus sholat duhur juga atau hanya sholat asar saja? Kemudian yang kedua, boleh satu lagi? Ya, silakan. Kalau apakah benar ketika kita melaksanakan sesuatu ibadah, ketika kita tahu hanya tahu dalilnya saja, itu pahalanya berbeda dengan orang yang hafal dalilnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu. Tapi pertanyaan yang terakhir tidak ada bedanya. Ya, dalam masalah pahala tidak ada bedanya antara orang yang tahu dalil dengan orang yang tidak tahu dalil. Selama amalannya sesuai dengan tuntunan, maka tidak ada bedanya. Ya, yang membedakan bukan pengetahuan seseorang kepada dalil, namun banyak hal selain itu, ya, seperti misalnya keikhlasan dia ketika mengamalkan, ya, ini sangat mempengaruhi pahala seseorang. Kemudian kekhusyuan dia ketika melakukan, ya, misalnya sholat, ya. Ada orang yang tahu keutamaan sholat, ada yang tidak tahu keutamaan sholat, tapi dua-duanya tahu bagaimana cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang satunya khusyuknya minta ampun, ya, khusyuk sekali ketika sholat, dia khusyuk sekali. Dan yang ini misalnya tidak tahu dalil, ya, tapi dia tahu bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang satunya tidak tahu dalil tentang yang satunya tahu dalil tentang keutamaan sholat tapi kekhusyuannya kurang, ya. Maka yang khusyuknya penuh atau tinggi, itulah yang pahalanya lebih besar, ya. Keikhlasan juga mempengaruhi. Kemudian manfaat amalan itu untuk orang lain, semakin besar manfaatnya maka semakin besar pahalanya. Kemudian waktu juga mempengaruhi. Semakin mulia waktu, maka amalan ibadah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengetahuan seseorang tentang keutamaan itu, maka ini tidak mempengaruhi pahala seseorang, wallahu taala alam. Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang pertama masalah tadi, haid, Ustaz. Masalah haid. Masalah haid, iya. Memang ada athar dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan masalah yang ditanyakan, bahwa apabila sucinya di waktu kedua yang bisa digabungkan, maka
dia diwajibkan untuk sholat yang ada di waktu itu. Ya misalnya dia sucinya di sholat di waktu asar, berarti dia diwajibkan untuk sholat zuhur dan asar. Kalau dia sucinya di waktu isya, berarti dia diwajibkan sholat maghrib dan isya. Karena dua sholat itu waktunya bisa digabung ketika dalam keadaan tertentu, ya misalnya dalam keadaan hajat, ada kebutuhan yang mendesak, atau ketika dalam keadaan safar, ya bisa digabung. Begitu pula dalam keadaan orang yang haid seperti itu bisa digabung. Ada athar dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW, namun yang ana tahu atharnya lemah. Wallahu ta'ala alam. Yang ana tahu atharnya lemah. Sehingga pendapat yang lebih kuat yang saya lihat adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau dia sucinya di waktu asar, maka yang diwajibkan untuk dia lakukan adalah sholat asarnya saja. Ya, ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga pendapat sebagian ulama yang lainnya. Mayoritas ulama memang berpendapat seperti yang ditanyakan tadi, ya bahwa apabila dia suci haidnya adalah di waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur dan wajib sholat asar. Ya, ini pendapat mayoritas ulama, kita harus hormati pendapat tersebut. Ada atharnya, namun saya melihat atharnya lemah, ya, sehingga ana lebih memilih pendapat yang berpegang teguh kepada hukum asal. Hukum asal itu setiap salat itu punya waktunya masing-masing. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi salat yang diwajibkan atas kaum mukminin itu punya waktu yang berbeda-beda. Sehingga waktu sholat asar itu pada asalnya bukan waktu sholat zuhur. Waktu sholat isya pada asalnya bukan waktu sholat maghrib. Ya, sehingga ketika seseorang selesai dari waktu zuhurnya sudah hilang, kemudian dia punya kewajiban di waktu sholat asarnya, maka dia hanya punya kewajiban untuk sholat waktu itu, yaitu waktu asarnya saja. Ya, wallahu taala a'lam. Masalah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan menjadi pertanyaan penutup kita di kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Dan semoga bisa kembali di pertemuan berikutnya bismillah ta'ala. Insyaallah. Para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja berada, itulah apa kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat update di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita sudah membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini